Bab 831. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, lagi pula, membunuh naga plain tidak akan langsung membuat pesawat itu runtuh. Butuh waktu bagi para raksasa untuk jatuh, dan begitu pula runtuhnya pesawat itu. Singkirkan perlawanannya, dan kita bisa mendapatkan cukup sumber daya untuk memperkuat tanah suci sebelum pesawat itu runtuh. Richard menatap Lorena dengan heran. Dia memang mendapatkan harta karun. Nilai dari informasi ini tak ternilai harganya. Tanah suci, yang hanya berdiameter 1000 meter, benar-benar terlalu lemah. Tanah itu sama sekali tidak dapat melakukan pengaturan tambahan. Kesempatan ini memang langka. Invasi naga ke dunia bawah tanah tidak mendatangkan ancaman tetapi kesempatan langka dari penampilannya. Seperti yang kau katakan, bunuh semua musuh di klan naga. Naga plain akan menghancurkan dunia bawah tanah, tidak peduli seberapa besar harganya, jika mereka ingin menyerbunya. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Mengesampingkan harga yang harus dikorbankan Richard, imbalannya sudah menjadi sangat besar. Senyum muncul di wajah Lorena. Kemudian, dia mengangkat tombak panjang berukir pola itu seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tuan, tombak panjang ini adalah senjata Raja Naga. Bolehkah saya memilikinya? Richard membuka panel atribut untuk memeriksa. Itu adalah harta karun bintang 5. Fitur utamanya adalah untuk memberikannya kepada pemilik setelah membunuh pemilik sebelumnya. Selain itu, tombak itu dapat melahap kekuatan musuh untuk mengumpulkannya. Itu dapat dianggap sebagai harta karun kelas atas. Namun, Lorena layak mendapatkan harta karun apapun. Arquebuses vampir ini adalah kartu trufnya. Dia mengangguk dan tersenyum. Ini adalah rampasan perangmu. Ini milikmu. Lorena tersenyum tanpa pamrih. Diskusi di antara mereka memutuskan arah perang ini. Twilight City terus maju tanpa rasa takut di bawah perintah Richard. Tidak seorang pun dapat menghentikan ujung patung batu orang mati terlepas dari ancaman Raja Naga. Keuntungan dari kekuatan raksasa, pertahanan yang tidak dapat ditembus, tubuh yang kebal terhadap sihir, dan keterampilan yang luar biasa membuat unit ini menjadi mimpi buruk bagi para naga. Setiap ayunan kapak perang di tangan mereka dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Namun, para naga, yang tidak memiliki jalan keluar, tidak mundur. Tidak peduli seberapa besar dampaknya. Sikap mereka yang ganas menyebabkan lawan memberikan gelombang kerusakan yang tumpang tindih. Luka-luka membanjiri tubuh mereka pada akhirnya, bahkan dengan pertahanan patung-patung batu orang mati. Medan perang berada di bawah komando Lorena, dan Richard mendarat di tanah selama jeda yang singkat. Richard mengendalikan pasir kuning dengan lambaian tangannya untuk menumpuk mayat para naga bersama-sama. Bau darah yang menyengat, bau rambut yang terbakar, dan anggota tubuh yang patah membuatnya merasa seperti telah membusuk di neraka. Richard mengerutkan kening dengan hemat. Dia menahan bau busuk itu dan meletakkan patung dewa kuno itu di atas mayat naga. Pada saat berikutnya, patung dewa kuno itu memancarkan cahaya yang pekat. Mayat naga itu tampaknya telah bersentuhan dengan asam sulfat. Itu mencicit dan kemudian dengan cepat mengering. Mayat itu layu dan tidak menunjukkan energi yang tersisa setelah beberapa napas. Richard segera merasakan patung dewa kuno itu sedikit meningkatkan auranya setelah melahap selusin atau lebih mayat. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu efektif. Sebelumnya, patung dewa kuno itu bahkan tidak bisa melihat mayat biasa. Richard hanya berhasil merebut mayat dewa emas tanpa kepala milik Lolita. Kalau tidak, dia tidak bisa memperbaikinya. Sekarang, mayat naga ada di mana-mana. Membunuh naga 100 kali lebih mudah daripada membunuh dewa. Richard menarik kembali pikirannya dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam patung itu. Sesaat kemudian, cahaya redup itu melonjak lagi. Itu mengalir mundur seperti air. Itu mengembun menjadi peri malam yang agak ilusi di langit. Jiwa ilahi Reni. Dia dengan erat membawa pedang panjang dan busur panjang peri yang diukir dengan pola yang rumit. Temperamennya elegan dan dingin. Terakhir kali patung dewa kuno melahap mayat dewa emas tanpa kepala, level Reni naik menjadi 17. Pada saat ini, Reni tidak diragukan lagi adalah salah satu kekuatan pertempuran tingkat atas di Twilight City. Reni segera melayang dan membungkuk dengan hormat. Tuanku, Richard mengangguk. Itu menunjukkan medan perang di depan. Reni, semua mayat ini mengandung kekuatan batu besar orang-orang kuno di kepala mereka, dan harta ini dapat memperkuatmu.
Pergi berburu para pahlawan dan komandan naga dan ganggu formasi mereka. Saya harus menyelesaikan perang ini sesegera mungkin. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Sesuai keinginan Anda, tuanku. Keinginan keras untuk bertarung menelan mata Reni. Perintah Richard adalah satu-satunya jalan maju sebagai pemilik patung dewa kuno. Reni melayang ke udara dan menyerbu ke tengah medan perang bagaikan kilat dengan pedang panjang elfnya. Jiwa suci yang dapat bangkit ini menyambut pertempuran pertama setelah levelnya meningkat. Reni pernah bertarung langsung melawan Fei, sang Valkyrie kegelapan, yang levelnya lebih tinggi darinya, di arena langit. Tidak ada keraguan tentang kecakapan bertarungnya. Para pahlawan tingkat tinggi dapat mengendalikan medan perang. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat pengaruhnya. Para pahlawan teratas klan naga masih berjuang setelah Lorena membunuh penguasa mereka yang paling menghancurkan jiwa, Raja Naga. Namun, mereka segera menghadapi mimpi buruk mereka. Seorang pahlawan naga level 19 memerintahkan para pemanah naga untuk memberikan dukungan tembakan. Mereka tidak bisa menyerah apapun hasil pertempuran itu. Tidak ada tanah di belakang mereka yang tersisa yang dapat menampung mereka. Namun tiba-tiba, rasa bahaya yang kuat datang ke hati komandan pahlawan naga itu. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, tidak. Komandan pahlawan naga ingin menghindar, tetapi dia hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat anak panah itu menembus kepalanya. Namun, anak panah itu tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Sebaliknya, anak panah itu menembus jiwanya. Komandan pahlawan naga itu hanya merasakan sakit yang luar biasa. Itu adalah rasa sakit yang paling menyiksa yang pernah dideritanya dalam perjuangannya. Namun, ini adalah kesadaran terakhirnya. Detik berikutnya, dunia jatuh ke dalam kegelapan abadi. Tubuhnya berkedut beberapa kali, dan dia jatuh ke tanah sebelum dia bisa melepaskan cengkeramannya pada busur panjang itu. Perburuan kematian. Mantra ilahi yang lebih rendah, memilih target dalam jarak 1000 meter dan menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan panah dewa kematian. Itu akan mengenai jiwa target. Reni diam-diam berbalik dari jauh. Tatapannya mencari target berikutnya. Jiwa ilahi ini telah menjadi pembunuh dalam bayang-bayang. Reni bergabung dalam pertempuran, dan Lorena tanpa henti membantai ke langit. Dia mengabaikan serangan para pemanah naga dan terbang menuju pusat klan naga dengan mendominasi. Tatapannya menyapu sekeliling, dan cahaya perak bersinar di tubuhnya. Lorena terbang ke tengah sesudahnya. Kulit semua naga dalam radius 1000 meter tiba-tiba menggembung. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan menyerbu. Naga itu meneriakkan jeritan melengking dan menyedihkan yang menenggelamkan suara. Pertempuran. Darah menyembur keluar dari bawah kulit mereka setelah 2 napas atau lebih. Anggota tubuh yang patah terbang puluhan meter jauhnya. Lorena memanen naga dalam kelompok. Blood Rage. Di luar keterampilan peringkat A. Mayat-mayat hangat segera menggeliat di detik berikutnya. Mencicit, daging menempa kelelawar merah. Bertonton darah panas di tanah terbang dan menempel pada tombak panjang Raja Naga yang diperoleh Lorena. Cairan merah darah kental dan panas menutupi tombak sepanjang 3 meter itu. Niat membunuhnya sangat mengejutkan. Lorena mengepakkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kebencian dan menyerang ke arah formasi pasukan naga yang paling padat. Seorang transenden level 23 sangat mendominasi dalam pertempuran jarak dekat. Lorena akan mencabik-cabik para naga dengan senjata mereka setiap kali dia mengepakkan sayapnya dan menyerang ke bawah. Anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana, dan bau darah yang pekat menyengat. Itu menimbulkan pemandangan berdarah. Perisai berat para naga akan menghancurkan mereka bahkan jika mereka menahannya untuk bertahan. Kekejaman dan kebiadaban memenuhi pemandangan itu, tetapi wajah cantik Lorena dan sosoknya yang mempesona menambahkan sedikit kelembutan pada pemandangan berdarah itu. Itu adalah utusan kematian dari neraka berdarah. Seekor kelelawar merah akan muncul di lapangan untuk setiap pembantaian klan naga oleh Lorena. Serangan naga segera berubah menjadi kacau ketika 2 pahlawan tingkat atas memasuki medan perang. Sementara itu, pasukan Twilight City mengandalkan 2 tombak untuk meluncurkan serangan yang lebih ganas. Situasinya berirama dengan irama Twilight City. Richard diam-diam menyaksikan pertempuran sengit itu dengan pendiam. Itu adalah cara yang tepat untuk memimpin pasukan untuk mencapai kemenangan sebagai penguasa Twilight City. Sebuah pertempuran pasti telah mencapai batasnya ketika seorang penguasa secara pribadi berpartisipasi. Seekor naga darah kerangka saat ini terbang dari belakang.
Itu berhenti di depan Alphys. Richard melihat ke atas dan melihat Kratos, yang tingginya lebih dari 6 meter dan terbuat dari batu. 32 Dark Servant di belakang Kratos melayang di udara. Meskipun tingginya 8 meter dan memiliki tubuh energi ilusi, itu masih mengeluarkan tekanan yang kuat. Tuan, Richard menatap bos level 19 dan melirik Raja Naga di tanah dengan sedikit penyesalan. Dia ingin Kratos bergabung dalam penyerangan dan menyelesaikan tugas untuk menjadi seorang Transcendent. Dia tidak menyangka Raja Naga akan mati secepat itu. Terlalu banyak risiko di medan perang yang tidak terkendali, dan Lorena tidak mungkin membiarkan Raja Naga hidup. Situasi barusan menyiratkan bahwa lawan akan bertarung habis-habisan. Agresivitas terhadap para Transcendent dapat menyebabkan tindakan yang sia-sia jika terjadi kecelakaan. Para Transcendent telah mati. Kalian akan berpartisipasi dalam pertempuran dan melenyapkan para naga itu. Mungkin ada Transcendent lain dari klan lain di pesawat yang menemukan para naga. Kratos segera bersemangat. Mata mungilnya menatap medan perang. Semangat juangnya membumbung tinggi. Sesuai keinginanmu, tuanku. Kratos berbicara dan melompat ke punggung naga itu. Bang! Tubuhnya yang besar hancur dan menyebabkan getaran yang berlebihan. 32 Dark Servant juga mendarat di tanah. Mereka membentuk posisi menyerang dengan pemakan jiwa. Mereka mulai menyerang pasukan naga dalam postur menyerang ikonik mereka. Kombinasi yang mendominasi dari bos level 19, Kratos, jiwa dewa level 17 Reni, dan Lorena level 23 menggulingkan sebagian besar naga. Para naga tidak memiliki ruang untuk perlawanan ketika Richard menggabungkan 3 kekuatan tempur teratas ke dalam pertempuran. Mereka tidak dapat menghentikan kemajuan Twilight City bahkan jika mereka mengepung. Situasinya dapat diprediksi dengan jelas. Richard menyaksikan para prajuritnya membunuh para naga dan mengirim mereka kembali ke pesawat lain. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan memerintahkan Alphys untuk melewati celah spasial. Richard melangkah ke pesawat naga dan segera merasakan aura busuk. Dia memiliki persepsi yang lebih jelas tentang alam naga karena tanah suci itu. Kekosongan itu mengikis alam itu. Alam ini tidak ada harapan. Butuh waktu 1 tahun atau 1 bulan sebelum runtuh. Itu tidak akan melelahkan. Richard dapat merasakan aura tanah suci di dunia ini di mana penghalang alam sudah sangat mudah pecah. Dia dapat membuka gerbang spasial kapan saja. Kali ini, dia dapat membuat gelombang keberuntungan yang besar. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan tak satu pun dari mereka yang lemah. Level naga darah kerangka terlemah naik ke 14 dan memiliki potensi mahkota bintang 1 setelah pertempuran sengit yang panjang. Itu benar-benar memenuhi syarat naga untuk berpartisipasi dalam perburuan para naga. 3 pahlawan teratas membantai para naga, yang tidak dapat membalas sampai darah mereka terkumpul dan mengalir seperti sungai. Namun, para naga masih bertarung saat lebih dari separuh rekan mereka tewas. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Patung-patung batu orang mati menghilang setengah jam kemudian. Kartu truf Twilight City segera mengubah posisi serangannya. Dia mengepakkan sayapnya, lepas landas, dan menyerang dengan keunggulan terbangnya. Tebasan Tomahawk yang mematikan telah meningkatkan daya rusak patung-patung batu orang mati hingga ekstrim. Itu seperti ribuan pesawat tempur menjatuhkan bom saat mereka terbang di atas musuh. Darah memercik setiap kali mereka lewat. Darah meluap. Para naga sekali lagi merasakan kekejaman itu. Para pemanah naga adalah penyerang balik yang paling kuat dan akhirnya menyambut momen gemilang mereka. Lengan mereka yang terentang menarik busur dan bersiul di udara tanpa pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Itu membuat patung-patung batu orang mati merasakan sensasi sebatang permen manisan lagi. Namun, para naga melihat tubuh target mereka tiba-tiba menjadi kabur dan berubah menjadi kehidupan yang terbuat dari pasir sebelum mereka bisa merayakannya. Serangan mereka sia-sia. Namun, karena hal inilah Reni dan Lorena mengalihkan perhatian mereka ke para pemanah naga dan perapal mantra yang bersembunyi di belakang. Lorena adalah yang pertama bergerak. Kelelawar merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan lambaian tangannya dan menyerbu ke formasi pertahanan para pemanah naga. Detik berikutnya, sosoknya menghilang, dan kelelawar merah muncul di tempat itu. Para naga berbalik dan melihat bahwa Lorena telah memasuki formasi pemanah naga. Sayap merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian mengepak, dan bangsawan wanita vampir itu terbang mendekati tanah. Dia mencengkeram tombak yang panjangnya lebih dari 3 meter dan mengayunkannya. Darah merah tua menodai senjata panjang itu.
Jangkauan serangannya meluas hingga 5 meter. Puci, darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh beterbangan di udara. Arquebuses vampir mencabik-cabik para pemanah naga saat mereka menyerbu seolah-olah mesin pemotong rumput memotong mereka tanpa ampun. Bau darah menyerbu lubang hidungnya. Darah yang berceceran ke Lorena akan segera berubah menjadi energi, memasuki tubuhnya, dan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Arquebuses vampir yang transenden itu akan mencabik-cabik para naga dalam jangkauan serangannya setiap kali dia mengayunkan senjatanya yang mematikan. Lorena melintasi para naga bagaikan kilat yang dipadukan dengan sayapnya yang lentur. Senjata itu akan meninggalkan jejak berdarah kapanpun dan dimanapun ia lewat. Tak seorang pun dapat bertahan hidup di bawah tombak panjang itu. Bahkan para pahlawan naga pun tak dapat menangkis tombak itu. Arquebuses vampir level 23 itu benar-benar menghancurkan para naga, yang memiliki level rata-rata 15. Kratos pun mengamuk. Pemakan jiwa gelap level 19 ini adalah unit bos dari kekuatan ilahi. Ia memimpin 32 pelayan kegelapan bagaikan penggiling jalan dan mengamuk di antara para naga. Gaya bertarungnya adalah menghancurkan musuh hingga berkeping-keping saat ia menyerang. Kelihatannya kejam, tetapi Kratos juga memiliki keindahan kekerasan yang membuat hati seseorang bergetar. Ia bagaikan dewa perang dari jurang. Reni mengubah gaya serangannya setelah ia membantai semua pahlawan naga di medan perang. Setiap kilatan dapat merenggut jiwa naga dengan lompatan ruang tanpa batas. Kecepatan membunuh mereka tidak secepat Lorena dan Kratos, tetapi tidak jauh lebih lambat. Para naga menghadapi serangan brutal seperti itu. Itulah hal yang paling menyentuh. Mereka tidak pernah menyerah, bahkan saat komandan pahlawan mereka tewas. Richard sekali lagi menyadari bahwa mereka adalah pejuang sampai mati. Terlebih lagi, para naga bukanlah makhluk yang tidak mati. Kematian adalah ketakutan terbesar mereka sebagai makhluk yang cerdas. Namun, pada saat ini, mereka menginjak-injak rasa takut akan kematian di bawah kaki mereka. Richard tidak ragu-ragu, meskipun keganasan para naga mengejutkannya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan untuk mempercepat serangan. Twilight City memiliki semua pasukan terbangnya tetapi tidak lagi memiliki keraguan tanpa ancaman pasukan jarak jauh. Pembantaian sepihak dimulai. Itu terbukti dengan patung-patung batu orang mati. Jarak tembak mereka lebih dari 200 meter, yang membuat para naga di darat hanya memenuhi syarat sebagai target hidup. Pertempuran menjadi tenang. Paket ekspansi baru dan kebangkitan Crimson Moon mengakhiri kekuatan planar dengan pemenggalan kepala naga terakhir oleh Mumi Raja. Para naga, klan yang dipenuhi dengan keinginan untuk menyerang dan menaklukkan, dibunuh dengan berani. Itu sama sekali tidak memengaruhi dunia bawah tanah. Itu adalah hasil terbaik. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan untuk mengalahkan pasukan klan naga dan membunuh naga yang luar biasa. Itu membuat kota Anda memperoleh kemenangan gemilang. Anda telah menerima 1 juta poin pengalaman. Level Anda telah meningkat, telah mencapai 16. Ding gelombang Anda telah menghentikan invasi pesawat dan melindungi pasukan bawahan Anda. Level Anda yang gemilang di dunia bawah tanah telah berubah menjadi mahkota seluruh ras Dungeon sebanyak 10 poin. Anda telah memperoleh karakteristik terkenal. Reputasimu telah menyebar ke seluruh Dungeon Rache. Itu telah mengurangi kesulitan merekrut pahlawan Dungeon Rache. Kamu dapat merekrut pahlawan Dungeon Rache tanpa syarat dengan potensi di bawah peringkat C. Ada kemungkinan besar pasukan lapangan Dungeon Rache di bawah level 14 akan mengambil inisiatif untuk bergabung denganmu setelah kekalahan. Pertempuran berakhir, dan pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi setelahnya. Richard merasakan energi tak terbatas melonjak dari kedalaman darahnya sebelum dia bisa kembali sadar. Energi membungkus dan memperkuat setiap tulang, otot, dan pembuluh darahnya. Rasanya seperti dia berendam dalam air panas bersuhu 10 derajat Celcius. Itu sangat nyaman hingga dia hampir mengerang. Seluruh proses berlangsung selama beberapa menit sebelum menghilang. Auranya menyapu udara seperti badai ketika Richard membuka matanya lagi. Semua prajurit merasakan tekanan mengerikan yang menekan dada mereka dengan keras. Mereka semua menoleh untuk melihat Richard. Kengerian memenuhi mata mereka. Richard menghela napas panjang. Dia merasakan energi magma yang melonjak ke dalam tubuhnya. Rasanya seperti dia bisa menghancurkan tembok kota dengan gelombang. Level 16. Dia selangkah lebih dekat untuk menjadi transenden. Dia menenangkan diri, membuka panel atributnya, dan melirik. Perubahan paling langsung adalah kekuatan pasir dan sihir. Kekuatan pasir,
6.000-8.000 poin, memulihkan 20 poin per detik. Mana? 60.000-80.000, memulihkan 800 poin per detik. Di pasir kuning, kecepatan pemulihan berlipat ganda. Kemampuannya untuk bertahan dalam pertempuran telah meningkat pesat. Di sisi lain, keterampilannya tidak banyak berubah. Baru sekarang dia punya mood untuk memeriksa notifikasi sistem. Titik mulia yang baru saja diperolehnya terpantul di matanya. Transformasi kali ini sangat signifikan. Sebelumnya, seseorang menargetkan titik mulia di dunia bawah tanah, tetapi sekarang ditargetkan pada seluruh ras Dungeon. Jangkauannya langsung meluas 100 kali lipat. Ras Dungeon adalah salah satu faksi teratas di era cemerlang. Dan jumlahnya cukup banyak. Karakteristik ini akan memberinya kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya ketika dia menghadapi pahlawan dan pasukan Dungeon di masa depan. Karakteristik tambahan ini bagus. Dia tersentak sadar dan melihat sekeliling sesudahnya. Darah dan mayat menggembung di tanah. Selanjutnya, saatnya memanen hadiah. Lorena, perintahkan pasukan untuk mengeluarkan semua batu besar kuno dari kepala naga. Sesuai keinginan Anda, tuanku. Lorena segera memerintahkan pasukan vampir untuk memanen rampasan perang. Merupakan naluri yang sungguh-sungguh bagi makhluk hidup gelap ini untuk mengendalikan darah segar. Mereka dapat menangani mayat-mayat di mana-mana dengan baik. Tak lama kemudian, mereka membersihkan semua anggota tubuh yang patah. Pasukan vampir menggali lebih dari 1000 batu besar kuno dari tumpukan mayat. Mereka meletakkannya di hadapan Richard. Naga yang dapat memadatkan batu besar kuno hanya merupakan sebagian kecil dari pasukan naga. Namun, meskipun demikian, jumlah sumber daya ini masih cukup. Seseorang dapat menggunakan satu batu besar dari yang kuno untuk mengimbangi 1000 unit sumber daya langka. 1000 batu ini akan bernilai jutaan sumber daya langka. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Dia dengan cepat menempatkan kristal yang bersinar dengan energi merah ke dalam ruang sistem. Seperti yang diharapkan, sabuk emas untuk pembunuhan dan pembakaran. Perang adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Jutaan sumber daya langka setara dengan senjata selama setengah bulan yang diproduksi oleh Bloodhoof City dan Dungeon Ratches. Dan hadiah kali ini bukan hanya itu. Mayat-mayat di bawah ini masih merupakan sumber pendapatan yang besar. Kumpulkan semua daging dan mayat. Pasukan vampir bergerak lagi. Mereka mengendalikan mayat dan sisa-sisa untuk membangun gunung mayat yang menjulang tinggi di belakang celah spasial. Anggota tubuh yang patah bercampur dengan darah hangat mengalir tanpa henti. Itu bisa membuat takut bahkan seorang veteran dari kejauhan. Hanya jurang tak berdasar yang bisa melihat pemandangan itu. Richard mengabaikannya. Dia secara bertahap berjalan maju dan menempatkan patung dewa kuno di gunung mayat. Detik berikutnya, patung dewa kuno itu tampak hidup kembali. Cahaya tak terbatas melonjak darinya. Itu menyelimuti gunung mayat dalam beberapa tarikan napas. Mayat-mayat yang ditutupi cahaya redup itu membusuk dengan cepat dan lapuk menjadi serpihan. Itu melahap ribuan mayat dan anggota tubuh naga dalam waktu kurang dari 3 menit. Gunung mayat berdarah di hadapannya berubah menjadi tanah pemakaman kuno yang kering dan lapuk. Perubahan gaya itu luar biasa tiba-tiba. Richard menatap pemandangan itu, dan bisa merasakan aura menebal dari patung dewa kuno itu. Reni berdiri di sampingnya dan memancarkan aura yang juga meningkat pesat. Itu mengejutkannya. Orang yang paling diuntungkan dari patung dewa kuno yang melahap ribuan daging dan darah naga adalah jiwa ilahi level 17 ini. Jumlah energi daging yang sangat besar memungkinkan Reni untuk maju dengan hemat. Dia bisa naik level ke-18 dengan gelombang lainnya. Transcendent sudah dekat menurut pola ini. Lebih jauh lagi, jiwa Reni tersimpan di dalam patung dewa kuno, jadi tidak ada persyaratan misi yang mengharuskannya membunuh makhluk transcendent untuk maju. Reni telah naik level dari level 14 ke 17. Namun, dia belum memicu misi peningkatan level apapun. Itu sangat keren. Orang bisa melihat kesulitan penguatan berkelanjutan dalam situasi Kratos saat ini. Selain kemampuan untuk terus bangkit kembali, pasukan Reni akan lebih unggul daripada pahlawan manapun setelah dia naik level. Suasana menjadi tenang, dan Richard menyingkirkan patung dewa kuno itu. Pada saat ini, Kratos setinggi 6 meter berjalan mendekat. Makhluk yang bangkit dari patung-patung batu orang mati di menara itu sangat berat. Setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar sedikit. Tuan, Richard mengangguk. Dia sangat menyadari bahwa ekspresi Kratos sangat halus dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Mata kecil Kratos,
yang sangat kecil dibandingkan dengan kepalanya yang besar, menunjukkan sedikit keraguan. Pelayan kegelapanku telah mengalami beberapa perubahan aneh. Oh, perubahan aneh seperti apa? Itu menyentak minat Richard. Dia berbalik untuk melihat raksasa ilusi itu. Pelayan kegelapan Kratos semuanya telah berubah dari roh Heroic Tower Rache. Mereka berdiri setinggi 8 meter. Itu membuat manusia biasa tampak seperti kurcaci di hadapan mereka. Darah merah samar menutupi para Dark Servant. Itu seperti seseorang telah mewarnai mereka dengan tinta merah. Ada juga energi kuno yang bobrok pada saat yang sama. Itu adalah aura dewa kuno. Apa yang terjadi? Kratos berkata dengan suara rendah, Tuan, hujan darah yang terus-menerus mengandung energi tak terbatas setelah Crimson Moon terbit. Aku tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan terkontaminasi oleh kekuatan hujan darah. Namun, aku mentransfer kekuatan itu ke Dark Servant untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tidak ada yang aneh terjadi pada awalnya. Tetapi selama pertempuran dengan para naga, Dark Servant melahap daging dan darah yang berlebihan. Itu juga mengalami beberapa perubahan halus. Aku tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Kekuatan ini masih lemah saat ini. Itu tidak dapat menyebabkan perubahan yang lebih besar. Richard mengangguk sambil berpikir. Tidak mengherankan bahwa pohon kuno dewa telah menerima peningkatan, tetapi dia tidak mendengar pemberitahuan sistem Kratos. Ternyata Kratos telah mentransfer kekuatan hujan darah itu kepada Dark Servant. Seorang iblis jiwa melahirkan prajurit ini. Richard telah memeliharanya menjadi bos. Ia dapat melahap kekuatan musuh untuk mengembangkan dirinya dan bahkan memperoleh keterampilan lawan. Prajurit ini memperoleh keterampilan laba-laba jurang setelah membunuh beberapa dari mereka di makam ruang bawah tanah dewa. Richard tidak menyangka prajurit ini begitu berhati-hati. Energi yang memikat mencungkil hujan darah itu sehingga tidak ada yang mencoba menyerapnya. Kekaguman memenuhi mata Richard. Prajurit kekar yang tampaknya bodoh dan tidak punya otak ini lebih cerdas daripada yang terlihat. Kamu dapat terus mengolah klan. Laporkan kepadaku segera jika terjadi sesuatu. Hancurkan saja jika kamu tidak dapat mengendalikannya. Jangan ragu, para Dark Servant masih merupakan tubuh energi. Dan rekrutan Kratos, meskipun sistem mengubah mereka dari roh-roh Tower Rache. Mereka dapat hidup selamanya selama faktor eksternal tidak membunuh mereka. Namun, itu adalah kekuatan Kratos. Hanya butuh satu pikiran untuk membunuh pihak lain. Ia tidak takut akan kecelakaan apapun. Kratos perlu menunggu sehari dari pembantaian Dark Servant sebelum merekrut Dark Servant baru. Kerugiannya tidak signifikan. Kratos mengangguk dengan hormat. Ya, Tuan. Itulah yang dipikirkan prajurit yang seperti orang bodoh itu. Kalau tidak, ia tidak akan membiarkan Dark Servant ini tetap ada. Kratos bisa saja mencobanya jika transformasi Dark Servant itu sangat baik. Dark Servant tidak akan menimbulkan bahaya apapun di bawah kendali prajurit itu jika masalah yang tidak terkendali terjadi. Namun kata-kata Kratos mengingatkan Richard. Pengaruh Crimson Moon pada dunia tidak terbatas dan hanya terbatas pada hujan darah pertama saja. Kehidupan yang telah menyerap hujan darah masih memengaruhi dunia ini. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Twilight City. Contoh terbaiknya adalah mendapatkan batu besar dari para leluhur dengan memburu makhluk hidup yang memiliki kekuatan dewa kuno. Dan sekarang, Kratos bahkan dapat memperkuat Dark Servant-nya. Paket ekspansi baru akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya jika aturan ini berlaku untuk semua orang. Selain itu, Richard terus-menerus bergabung dengan alam lain di dunia kuno. Tidak seorang pun dapat menghentikan perubahan di era cemerlang. Situasinya tidak damai. Richard menjadi tenang dan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia menatap sang bangsawan vampir saat dia melipat sayapnya dan mendapatkan kembali keanggunannya. Aura bangsawan memenuhi entitasnya. Lorena, apakah alam naga masih terhubung dengan alam lain? Dark Apostle adalah karakteristik luar biasa Lorena. Dia hanya perlu mengonsumsi sedikit kekuatan darah untuk berjalan bebas di alam bayangan. Perbedaan mencolok antara pahlawan tingkat atas level 19 dan pahlawan transenden adalah karakteristiknya. Kemampuan ini memungkinkan Lorena dengan cepat menemukan Raja Naga melalui ruang angkasa. Shadow Plane melindungi Material Plane. Itu terhubung ke sebagian besar ruang. Itu akan memiliki proyeksi selama seseorang adalah sebuah pesawat. Itulah aturan di era cemerlang. Shadow Plane adalah keberadaan yang penuh bahaya. Bentuk kehidupan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pesawat itu.
Itu adalah neraka yang bahkan lebih mengerikan daripada bagian terdalam dari jurang. Tidak ada yang berani masuk jauh ke dalamnya, bahkan para dewa. Lorena, yang dapat dengan bebas beralih antara Shadow Plane dan Material Plane, tidak diragukan lagi memiliki kemampuan di luar imajinasi. Apakah berburu, melarikan diri, atau mencari sesuatu yang tersembunyi di luar angkasa, semuanya mungkin. Penjelasannya cukup mengejutkan Richard. Karakteristik luar biasa ini tidak memiliki sifat ofensif, tetapi itu adalah keterampilan kelas atas. Lorena menatap langit dan menggelengkan kepalanya. Tuan, naga plane terhubung ke main plane, tetapi ruangnya terlalu tipis. Lebih dari selusin aura dari alam lain telah muncul. Menurut situasi saat ini, energi tercepat akan menjalin koneksi dengannya dalam waktu setengah bulan. Richard mengerutkan kening. Rasa urgensi muncul di hatinya. Dia tidak mengharapkan kemungkinan pesaing dalam panen rampasan perang setelah kematian Raja Naga dan punahnya bahaya terbesar. Itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Kirim seseorang untuk menjelajahi alam ini dan temukan semua makhluk hidup yang tersisa di ruang bawah tanah. Percepat pekerjaan. Selesaikan masalah sekarang sebelum alam-alam itu bergabung dengan alam naga. Richard tiba-tiba memahami perubahan. Itu saat dia berbicara. Kekuatan planar menjadi lebih lemah setelah hilangnya naga yang tak terhitung jumlahnya. Kehancurannya sudah tak terbendung. Akan sulit untuk menyelamatkannya bahkan jika para dewa datang. Lorena juga merasakan perubahan di alam naga saat ini, dan nadanya sedikit senang. Tuan, kekuatan planar telah menjadi jauh lebih lemah, itu bisa melahap tanah suci sekarang. Namun, kekuatan planar akan membalas begitu melahap terjadi. Pada saat itu, bentuk kehidupan yang tersisa di berbagai wilayah akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sedikit kepastian terdengar dalam nadanya. Tetapi dengan tingkat penurunan alam ini, para naga harus berada pada kekuatan terkuat mereka. Kita hanya perlu menjaga daerah ini, dan kita dapat melindungi alam ini. Mata Richard berbinar. Itu tidak diragukan lagi adalah berita terbaik baginya. Dia tidak ingin bertarung melawan 10 atau lebih alam sekarang. Akan lebih baik jika tanah suci dapat melahap kekuatan alam ini terlebih dahulu. Namun, dia gagal membuka tanah suci. Sebaliknya, ia memerintahkan pasukan untuk beristirahat selama 1 jam. Mereka siap untuk mengaktifkannya ketika semua orang pulih dan waktu pendinginan keterampilan mereka diperbarui. Ia melihat celah spasial di belakangnya. Itu adalah yang paling dekat dengan tanah suci dan yang paling mudah dibuka. Itu karena ia mengubur mayat Dewa Emas tanpa kepala di tanah suci. Itu telah melepaskan energi yang meningkatkan kekuatan planar sampai batas tertentu. Richard dapat membuka gerbang spasial. Namun, itu hanya bisa bertahan selama sekitar 10 jam paling lama. Gerbang spasial akan runtuh jika ia tidak mengisi ulang energinya kali ini. Richard berdamai, dan kekuatan pasir kuning melonjak di sekitar tubuhnya. Ia merasakan bahwa tanah suci telah menjangkarkan tanah pasir hisap. Pasukan siap bertempur sesudahnya. Mereka menyadari bahwa posisi Richard mulai terdistorsi. Gelombang energi spasial yang tumpang tindih melonjak keluar seperti riak. Semua orang bisa mendengar suara kaca pecah sesudahnya. Sebuah celah spasial yang luar biasa muncul. Serangkaian seruan manusia menyampaikan hal ini. Para vampir mendongak dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat celah spasial dan dapat melihat melalui area kecil di sisi lain. Beberapa manusia di dalam terkejut melihat gerbang spasial yang sedikit terbuka. Bukankah mereka baru saja pergi ke tempat ini untuk menaruh kotak itu? Tidak ada yang menjawab pertanyaan vampir itu. Richard mengabaikan para penghuni tanah suci dan perlahan menutup matanya. Bangkitkan kekuatan planar terlebih dahulu. Biarkan ia melahap kekuatan naga plane. Tak lama kemudian, sorak-sorai memenuhi pikirannya. Gerbang spasial itu terbuka lebih lebar setelahnya. Gerbang itu mulai menyerap kekuatan ruang seperti pengisap. Kekuatan planar naga segera merasa marah, tetapi terlalu tua dan hampir mati. Raja Naga kehilangan kekuatan berkah terakhirnya dan tidak dapat menahan diri setelah kematiannya. Dia hanya bisa membiarkan tanah suci melahapnya. Namun, naluri kekuatan planar masih memungkinkannya untuk memanggil makhluk hidup yang tersisa untuk mengusir serangga pengisap darah yang menyerang ini. Makhluk-makhluk bawah tanah di alam naga tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan di hati mereka, seolah-olah seseorang telah mencuri sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah celah spasial. Mereka tidak dapat melihat apapun, tetapi mereka dapat merasakannya di sana.
Mata Richard bergerak sedikit setelah waktu yang lama, dan dia melihat ke kejauhan. Di ujung garis pandangnya, tanah itu hancur, seperti tambang yang dieksploitasi secara berlebihan. Titik-titik hitam seukuran semut muncul. Kemudian, setiap titik seukuran semut, secara bertahap meluas. Beberapa makhluk hidup bawah tanah bergegas menuju celah spasial. Seperti yang dikatakan Loresna, kekuatan planar telah datang. Pasukan sudah siap. Richard tidak perlu memberi perintah. Yang pertama menyerbu adalah sekelompok babi hutan bawah tanah. Jumlah mereka melebihi kelompok besar. Level mereka hanya 10, dan potensi mereka semua adalah Glorious 1 star. Itulah satu-satunya hal yang disayangkan. Di masa lalu, itu adalah kekuatan yang menghalangi momen ini. Tidak berguna. Patung-patung batu orang mati melemparkan serangkaian kapak perang dan membersihkan lebih dari setengah babi hutan bawah tanah. Yang tersisa hanyalah pemandangan berdarah. Babi hutan bawah tanah menandai dimulainya perang ini. Kemudian Richard melihat betapa gilanya kekuatan planar itu. Musuh telah membentuk gelombang hitam sesudahnya. Semua kehidupan di Naga Plain, ya, semua kehidupan, bahkan kelinci bawah tanah level 1, menyerang garis pertahanan Twilight City. Richard melihat sekeliling dan melihat musuh di mana-mana. Pemandangan itu akan lebih dilebih-lebihkan di akhir pertempuran, sebuah buff muncul di tubuh binatang buas bawah tanah yang berpartisipasi dalam serangan itu. Berkah Plain yang berada di ambang kehancuran hampir mati. Kekuatan planar telah memberikan kekuatan terakhir kepada semua makhluk hidup untuk melawan para penyerbu. Mereka adalah harapan terakhir. Semua atribut meningkat sebesar 30% dan kebal terhadap kendali mental. Pertempuran antara binatang buas yang terperangkap. Pikiran itu terlintas di benak Richard. Namun, dia mengabaikannya begitu saja. Lebih baik mempercepat penghancuran kekuatan planar. Saatnya tanah suci lepas landas ketika energi planar benar-benar runtuh. Richard jelas-jelas telah merasakan kekuatan sejatinya meskipun ia telah memperoleh dorongan terakhir dari kekuatan planar. Pasukannya memusnahkan satu-satunya klan naga yang dapat melawan. Pada saat ini, musuh level 17 dan 18, level 1 dan 2 menyerang dengan gegabah. Sulit untuk menggoyahkan garis pertahanan Twilight City. Retakan spasial di belakangnya masih melahap kekuatan ruang angkasa. Richard secara bertahap tidak dapat lagi merasakan perlawanan dari kekuatan planar. Erangan itu juga menghilang tanpa jejak. Pesawat ini berubah menjadi sangat sunyi. Bentuk kehidupan pesawat naga tiba-tiba merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tampaknya telah kehilangan sesuatu yang penting. Penguatan fisik mereka tidak memberi mereka sedikit pun perasaan gembira. Mereka menyerang garis pertahanan Twilight City lagi dengan mata merah. Bunuh mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus menyerang orang-orang ini dengan begitu ganas, tetapi mereka tahu ini sudah cukup. Pasukan Twilight City terdiri dari prajurit mayat hidup dan vampir. Keduanya adalah pemimpin kubu jahat, dan tidak ada ruang untuk penolakan dan hambatan untuk membunuh. Mereka bahkan menikmatinya, khususnya bagi para vampir, sensasi melahap darah segar itu menyenangkan. Pertarungan ini berlangsung selama sehari semalam penuh. Baru pada pagi hari tanggal 2 Januari tirai akhirnya terbuka. Sang pemenang memenggal kepala binatang buas terakhir di medan perang. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bernapas yang tersisa di medan perang. Mayat dan darah menutupi tanah. Seluruh dunia menjadi sunyi. Para vampir tidak bernapas. Begitu pula para prajurit mayat hidup. Richard tidak berbicara, tidak seorang pun bersuara. Keheningan di mayat itu sangat menyayat hati. Orang luar akan mengira mereka telah memasuki jurang neraka saat melihatnya. Richard tidak merasakan sesuatu yang aneh dengan mayat-mayat di tanah. Gunung-gunung mayat dan lautan darah tidak dapat lagi membangkitkan emosinya. Terlebih lagi, makhluk-makhluk di ruang bawah tanah itu semuanya adalah ras jahat murni. Richard tidak akan merasakan sesuatu yang aneh bahkan jika dia membunuh 10 kali lebih banyak dari mereka. Kepuasan yang luar biasa mengendap di hatinya. Ini semua adalah rampasan perang. Kekuatan para prajurit ini masih mengandung sejumlah besar kekuatan dewa kuno, meskipun kekuatan para prajurit ini bervariasi. Kumpulkan mayat-mayat dan hitung sumber dayanya. Para vampir di bawah segera mulai sibuk. Richard mengeluarkan patung dewa kurcaci itu setelahnya. Semangatnya melonjak masuk. Gambaran dewa kurcaci bersarang di benaknya. Kurcaci jangkung dan gagah yang duduk di singgasana itu terbangun lagi. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan planar telah menghilang. Richard mengangguk. Yang mulia Fam,
Ini adalah Dungeon Plain. Baru saja, dia menjelaskan sebab dan akibatnya secara singkat. Dewa Kurcaci menatapnya dengan penuh minat. Perintahkan prajuritmu untuk berhenti mengumpulkan mayat-mayat itu, mayat-mayat ini mengandung kekuatan planar. Richard merasakan penyimpangan itu dan bertanya, apa yang akan terjadi? Dewa Kurcaci tertawa, aku dapat menanamkan kekuatan planar ke dalam tanah di bawah kakiku, mengubah tanah ini menjadi wilayah khusus. Ya, itulah yang kalian manusia bicarakan, harta karun strategis. Itu dengan cepat membuat Richard tertarik. Itu adalah Dewa Kurcaci. Richard secara khusus membawanya ke sini. Dewa mungil itu pasti bukan sampah. Untuk dapat menarik perhatian pihak lain, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia luar biasa. Perasaan dipaksa tidur selama jutaan tahun bukanlah sesuatu yang diharapkan dengan gembira. Richard tentu saja senang menerima manfaat yang datang ke depan pintunya. Yang mulia Fam, apa yang harus kita lakukan? Mata Dewa Kurcaci yang dalam tampak melihat menembus angkasa. Ia sejenak menatap ke depan dan berkata perlahan, perintahkan semua pasukan untuk meninggalkan tanah ini. Aku akan melelehkan kekuatan planar ke dalam tanah setelahnya dan mengubahnya menjadi keberadaan khusus. Kami juga menyebut ini merevitalisasi tanah. Setiap gangguan tidak boleh terjadi selama proses ini. Merevitalisasi tanah. Ide ini memikat hati. Itu dengan cepat menyentak minat Richard. Richard tanpa ragu memerintahkan pasukan untuk mengevakuasi area cembung darah dan anggota tubuh yang patah. Mereka untuk sementara menghentikan pemindahan mayat. Pasukan berangkat, dan Richard melanjutkan ke area pusat dan meletakkan patung agung di tangannya ke dalam daging sesuai dengan instruksi Dewa Kurcaci. Dia pergi sesudahnya. Rasa ingin tahu memenuhi mata perak Lorena saat dia melihat Richard pergi. Arquebus bermata perak itu menatap tanah berdarah dan mengerikan ini sejenak. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk lokasi patung Kurcaci itu dan berkata dengan ragu, Tuan, aku merasakan aura yang menyiksa jiwa dari patung itu. Pasti ada dewa di dalamnya. Richard tersenyum. Persepsimu benar, memang ada dewa kuno di dalamnya. Lorena baru keluar dari peti mati vampir itu untuk waktu yang singkat. Jadi dia tahu sedikit tentang Twilight City di masa lalunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengakui dengan mata terbelalak ketika dia mendengar ini. Dia tanpa sadar berseru, kau memenjarakan dewa. Tingkat kehidupan apa yang dimiliki dewa? Tuan telah memenjarakan seorang pengendali hukum, seorang penguasa dengan kekuatan tertinggi di dalam sebuah patung. Itu membuat Lorena merasa sangat tidak percaya. Mungkinkah tuan ini menyembunyikan kekuatan yang tak terduga? Richard menggelengkan kepalanya. Tidak, dewa ini secara primitif tidur di dalam patung itu. Untungnya, aku mendapatkan patung itu secara tidak sengaja. Baru saat itulah Lorena merasa sedikit lebih tenang. Penjelasan ini jauh lebih tidak mengejutkan daripada menyegel dewa. Richard mengeluarkan patung lain dan memberi isyarat padanya sebelum dia bisa berdamai. Dan klaim berikutnya membuat mata bangsawan vampir itu berkaca-kaca. Itu adalah dewa penipuan. Aku memenjarakan dewa penipuan di dalam patung dewa kuno ini. Dewa itu ahli dalam kebohongan dan penipuan. Dia tidak mudah dihadapi. Aku belum memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Kau akan melihatnya ketika situasinya sudah stabil. Dewa lain, memang. Lorena ternganga, dan jantungnya berdebar kencang. Wajahnya yang halus menunjukkan sedikit kekosongan. Sejak kapan dewa menjadi biasa seperti roti yang dijual di jalanan? Apakah aku tidur terlalu lama, dan sesuatu yang tidak dapat kupahami terjadi pada dunia? Aku tidak dapat mempertanyakan dewa yang tertidur di patung lainnya, tetapi bagaimana dengan dewa yang telah dipenjarakan oleh tuan ini? Pertanyaan memenuhi benak Lorena. Dia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Twilight City saat tuannya kembali. Kalau tidak, akan terlalu memalukan untuk hanya mengetahui sedikit tentang pengalaman tuannya sebagai anggota Twilight City. Perubahan halus terjadi di tanah yang berlumuran darah saat keduanya berbicara. Patung Dewa Kurcaci itu memancarkan energi putih pucat yang mengalir ke segala arah seperti ombak. Lapisan kain kasa kabur menutupi tanah berdarah ini yang telah kehilangan jutaan nyawa. Tanah di bawahnya adalah tanah daging dan anggota tubuh yang mengerikan yang memancarkan udara panas sejauh mata memandang. Seekor katak putih dengan sedikit kekuatan suci berdiri di atasnya. Dua energi yang berlawanan itu membentuk sebuah gambar aneh, sangat bertentangan.
Seseorang tampaknya telah melemparkan anggota tubuh yang patah yang tak terhitung jumlahnya di tanah ke dalam lumpur dan perlahan-lahan tenggelam ketika energi putih pucat menyelimuti medan perang dengan diameter lebih dari 10 km. Gu, 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 gelembung-gelembung muncul dari tanah, dan darah perlahan-lahan menyatu dengan tanah. Tanah yang kering dan keras berubah lengket. Itu berubah menjadi sesuatu yang kotor seperti lumpur. Energi putih pucat itu perlahan-lahan menjadi lebih cerah, dan gelombang energi yang agung menggantung di sekitarnya. Kecepatan di mana daging dan darah di area itu menyatu dengan tanah menjadi lebih cepat di bawah tekanan energi. Tanah itu perlahan-lahan menjadi rawa mayat, anggota tubuh, dan daging. Fantasi menelan prosesnya. Energi putih pucat itu perlahan-lahan menipis setengah jam kemudian. Seseorang dapat melihat dari langit anggota tubuh yang patah dan darah dari jutaan nyawa menyatu dengan tanah. Seluruh tanah yang terbuat dari daging, tanah, dan batu tiba-tiba menjadi rawa yang aneh. Seseorang akan segera tenggelam ke pangkal pahanya jika seseorang menginjaknya. Pada saat ini, mayat-mayat yang terpelintir mengapung di rawa daging. Beberapa mayat memperlihatkan wajah mereka, beberapa memperlihatkan punggung mereka, dan sebagian besar dari mereka memiliki lengan atau anggota tubuh yang terpotong-potong yang mengapung di permukaan. Gelembung-gelembung meletus tanpa henti, dan suara letupan kecil itu sungguh menghancurkan jiwa. Orang masih bisa merasakan bau rambut yang terbakar dan tanaman busuk bahkan dari jauh. Namun, bagian yang paling mencolok adalah area tengah. Beberapa benang tipis menarik bola darah merah tua dan dengan lembut mengapung di atas rawa daging. Itu membuat punggungnya terasa dingin dengan suasana mengerikan di sekitarnya. Pemandangan ini 10 kali lebih mengerikan daripada medan perang yang dipenuhi mayat. Sebelumnya, itu seperti jurang neraka, tetapi sekarang telah menjadi jurang api penyucian. Richard mendengar suara lelah Dewa Kurcaci saat dia memegang patung itu. Sudah cukup, lama sejak aku merasakan menggunakan kekuatanku untuk mengubah dunia, aku berharap aku bisa berjalan bebas di bumi. Dewa Kurcaci mendesah pelan tetapi segera mulai bekerja. Tuan Richard, sebidang tanah ini telah mewarisi sebagian dari kekuatan planar ini dan telah menjadi harta karun yang unik, dengan kata lain, tanah ini telah menjadi hidup. Bola darah merah tua busuk di tengahnya adalah harta karun. Kau akan menjadi tuannya dan sepenuhnya mengendalikan tanah ini jika kau menggunakan darah dan kekuatan jiwamu untuk membuat kontrak. Kau bahkan bisa dengan keras kepala memperkuat tanah ini jika kau terus memberi makan darah dan jiwa. Di dalamnya ada segudang hal luar biasa. Kau bisa menjelajahinya sendiri. Aku sedikit lelah, bangunkan aku saat kau membawa keturunanku ke sini. Aku perlu tidur. Dewa Kurcaci selesai berbicara dan terdiam tanpa mendapat jawaban dari Richard. Richard tetap menanggapi dan menyingkirkan patung itu, apakah Kurcaci itu bisa mendengarnya? Dewa Kurcaci telah membantunya berkali-kali, dan Richard akan mengingat ini. Dia akan membantu jika dia bisa. Mungkin ini juga sebabnya Dewa Kurcaci selalu berinvestasi padanya. Richard menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya. Dia menatap bola darah merah tua yang busuk di tengah rawa daging dengan antisipasi. Merevitalisasi tanah. Tanah itu menjadi hidup. Itu menjadi hidup. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkan, itu terdengar sangat menawan. Dia membuka panel atribut. Informasi terperinci muncul di hadapannya. Rawa busuk. Spesial. Level 1. Batas atas. Level 6. Jangkauan. Diameter 10 km. Peningkatan 10 km untuk setiap level. Sarang pasukan yang dapat direkrut, tidak ada. Pahlawan garison, tidak ada. Karakteristik khusus, 1. Secara otomatis dapat menghasilkan sarang pasukan tingkat langka setiap minggu. Batas produksi, 20. Setiap naik level, batas atas akan bertambah 10. Catatan 1, sarang yang ditempatkan dari dunia luar tidak dihitung dalam jumlah yang diproduksi secara otomatis. Jumlah maksimum pada satu level adalah 10. Batasnya bertambah 10 untuk setiap level. Catatan 2, untuk setiap kenaikan level, level sarang pasukan yang diproduksi secara otomatis akan meningkat satu level. Level berikutnya, Glorious, produksi mingguan plus 1. Level berikutnya, produksi maksimum, 3 per minggu. Catatan 3, dapat mengonsumsi daging dan jiwa untuk mempercepat produksi sarang. 2. Anda akan secara otomatis merekrut prajurit yang ditempatkan di rawa busuk. Sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan adalah darah dan jiwa. 3. Anda tidak dapat menempatkan pasukan biasa di rawa busuk. 4. Rawa busuk secara otomatis merekrut prajurit.
Anda tidak boleh meninggalkan rawa untuk waktu yang lama. Anda harus kembali dalam waktu 3 hari sejak keberangkatan. Jika tidak, jiwa Anda akan menghilang, dan Anda akan segera mati. Deskripsi, kekuatan planar terintegrasi dengan tanah ini. Darah, jiwa, dan perpaduan kekuatan ilahi dewa membuat karakteristiknya sangat unik. Richard menunjukkan minat yang kuat setelah dia membaca informasi tentang rawa busuk. Harta karun serupa lainnya muncul di benaknya, tanah pasir hisap. Pasir hisap terutama menggunakan jebakannya, sementara rawa busuk tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Itulah penyimpangan yang luar biasa. Titik kerusakan utamanya adalah sarang produksi. Benar sekali, rawa busuk dapat menghasilkan sarangnya. Richard memeriksanya beberapa kali untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan. Dia telah berada di era cemerlang begitu lama. Tetapi ini adalah harta karun yang secara otomatis dapat menghasilkan sarang. Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti itu. Rawa busuk dapat secara otomatis merekrut prajurit. Itu bahkan lebih menakjubkan. Perekrutan itu tidak memerlukan sumber daya konvensional tetapi daging dan jiwa. Itu relatif menarik. Itu mengangkat semangat Richard. Dia melirik atribut beberapa kali lagi dan mulai menghitung dengan hati-hati di dalam hatinya. Level rawa busuk saat ini adalah 1 dan dapat menghasilkan sarang pasukan level langka setiap minggu. Itu dapat menghasilkan 2 sarang pasukan level mulia setiap minggu pada peningkatan 1 atau 2 level di rawa busuk. Jumlah produksi mingguan akan mencapai level maksimum 3, dan jumlah sarang yang diproduksi akan mencapai level mahkota. Anda dapat memiliki 3 sarang pasukan level bulan bercahaya di level 4. Anda akan memiliki 3 sarang pasukan mulia di level 5 dan transenden di 6. Rawa busuk level 1 memiliki batas 20 sarang, yang berarti akan berhenti berproduksi setelah 20. Itu bahkan lebih menguntungkan, kecuali jika seseorang kehilangan atau menghancurkan sumber daya. Setelah itu, setiap level naik akan meningkatkan batas atas sebesar 10. Seseorang dapat secara otomatis menghasilkan 70 sarang di level 6 rawa busuk. Selain itu, hasil ini tidak memerlukan konsumsi sumber daya langka, dan investasi tidak diperlukan. Richard tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmati gelombang emosi. Sepertinya dia telah menghasilkan keuntungan besar kali ini. Dia tidak perlu menginvestasikan sumber daya di masa depan dan dapat terus-menerus memanen pasukan tingkat tinggi selama dia dapat meningkatkan level rawa busuk. Dia bahkan dapat memperoleh prajurit tingkat mulia ketika dia mencapai level produksi maksimum. Itu benar-benar menantang surga. Para prajurit rawa busuk itu tidak bisa pergi dalam waktu lama. Mereka harus kembali dalam waktu 3 hari. Itulah satu-satunya kekurangannya. Mungkin penyesalan dan keterbatasan yang paling utama. Sistem itu pasti sangat membatasi pemain lain, tetapi Richard memiliki cacing pasir hampa, makhluk hampa yang dapat membuka gerbang spasial. Richard dapat membuka gerbang spasial kapanpun yang sesuai dan diperlukan untuk mengangkut pasukan. Apakah 3 hari tidak cukup untuk berperang? Sudut mulut Richard melengkung ke atas. Apakah Dewa Kurcaci diam-diam menaruh artefak suci di dalamnya tadi? Panen ini terlalu memuaskan. Richard tertawa keras. Dia mengendalikan pasir agar melayang dengan semangat tinggi. Dia terbang di depan bola darah merah busuk di area tengah di tengah bau busuk. Tidak ada yang bisa menginjak daging dan darah di bawah. Lumpur dan kerikil bercampur di rawa, dan dia dengan menarik melihat ke dasar yang menahan beberapa garis tipis, seperti balon. Itu melayang di udara seperti bola darah merah busuk. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pasir di sekitarnya berkumpul menjadi pisau tajam, yang mengiris luka di pergelangan tangannya. Darah segar segera menyembur keluar dan menetes ke bola darah merah. Kekuatan spiritualnya juga menyebar ke bawah. Suara yang dikenalnya terdengar di telinganya beberapa napas kemudian. Ding gelombang, kamu telah mengontrak rawa busuk dan memperoleh kendali atasnya. Pemberitahuan sistem berbunyi, dan Richard segera merasakan keakraban terhadap rawa daging busuk di bawah. Energi mengalir deras di sekelilingnya pada saat yang sama. Dia membuka panel atribut dan melirik. Sebuah buff muncul di atasnya. Blessing of Mana, sebagai pemilik rawa busuk, kecepatan pemulihan mana Anda meningkat sebesar 50% di rawa. Dia tidak bisa menahan tawa. Bagus sekali, peningkatan 1% masih bagus. Dia menarik kembali pandangannya, dan informasi tiba-tiba melonjak ke dalam pikirannya. Mata Richard berseri-seri. Bola darah merah tua yang busuk itu mengirimkan sebuah pesan.
Energi yang terkumpul sekarang sudah cukup untuk menghasilkan 5 sarang pasukan. Rawa busuk itu memiliki kecerdasan manusia pada usia 11 atau 12 tahun karena integrasi kekuatan planar. Komunikasi menjadi mudah. Dia tanpa ragu memberi perintah untuk menghasilkan sarang itu dengan antisipasi. Mayat-mayat, anggota tubuh yang patah, dan darah membentuk rawa busuk dan beriak sesudahnya. Mayat-mayat merah tua yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan berkumpul di dalamnya, dan pemandangan itu menjadi sangat jahat dan menakutkan. Pemandangan gelap ini berlangsung selama beberapa menit sebelum berangsur-angsur hilang. Daging dan anggota tubuh berkumpul menjadi sarang silinder yang tidak teratur dan bengkok dan diam-diam berdiri di rawa. Tingginya sekitar 5 meter dan lebarnya 3 meter. Orang bisa melihat banyak sekali lengan dan bagian tubuh yang terputus dari jauh yang dimasukkan ke dalamnya. Itu sangat mengerikan. Fraksi baik akan menggantung Richard di bendera jika makhluk dari sini melihat ini. Ding gelombang produksi sarang pasukan rawa busuk telah selesai. Produksi saat ini, 5. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, daging dan lumpur di rawa berangsur-angsur tenang. Richard segera melihat sarang-sarang itu. Sarang anggota badan, level, langka. Pasukan yang dapat direkrut, Blood Killer, langka 3 bintang. Produksi mingguan, 10. Jumlah rekrutmen, 20. Persyaratan rekrutmen, energi darah dan jiwa. Deskripsi, rawa busuk menghasilkan sarang pasukan. Itu akan otomatis runtuh setelah seseorang meninggalkannya. Tidak ada perbedaan dalam atribut sarang, tetapi sifatnya yang tidak dapat ditarik keluar dari rawa busuk menunjukkan keunikan pasukan ini. Richard melirik atribut sarang dan menemukan bahwa sarang itu mulai menggeliat. Gelombang di rawa busuk yang baru saja tenang melonjak lagi, dan bertonton energi mengalir ke dalamnya. Rekrut pasukan. Rawa busuk tidak perlu dikendalikan oleh orang luar. Itu bisa merekrut pasukan sendiri. Buk, lengan bertinta darah tiba-tiba terentang dari sarang anggota tubuh yang bengkok, dan darah terciprat kemana-mana. Adegan yang sudah dingin menjadi lebih menggigil. Lengan bertinta darah kedua terentang. Lengan-lengan itu mencengkeram kedua sisi dan dengan paksa merobek sarang yang terbuat dari mayat-mayat itu. Makhluk itu bermandikan darah. Tiba-tiba ia membungkuk dan menekan tangannya ke dalam daging dan lumpur. Itu membuat mereka terpapar udara. Energi di sekitarnya melonjak dalam detik berikutnya. Itu mengembun menjadi trisula yang terbuat dari tulang-tulang putih setelah beberapa napas. Tabrakan. Pihak lain menegakkan tubuhnya dan mencengkeram trisulanya dengan erat. Tatapannya menyapu ke segala arah. Aura di tubuhnya brutal. Baru sekarang Richard bisa melihat penampilan unit ini. Itu adalah makhluk yang tingginya lebih dari 4 meter. Tubuh bagian bawahnya sama dengan tubuh ular naga. Sisik-sisik merah darah menutupi tubuhnya yang kokoh dan berdarah. Tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia yang perkasa dengan 2 lengan ramping. Otot-ototnya seperti naga yang akan meledak. Duri-duri yang mengerikan menutupi lengannya. Masing-masing panjangnya lebih dari 30 cm dan membentuk baju besi alami. Sepasang mata yang panjang dan sipit berwarna merah darah. Kebrutalan dan kekejaman menelan tatapannya. Rasanya seperti akan melahap seseorang di detik berikutnya. Itu adalah makhluk gelap murni. Mata Richard berbinar. Unit ini tampan. Rasa kekuatan dan keganasan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Itu adalah mesin perang yang dipenuhi dengan keindahan kekerasan. Dia membuka panel atribut. Blood Slaughterer, level 8. Potensi, langka 3 bintang. Keterampilan, Slaughter Stance peringkat B, Bloodlust peringkat B, Berserk peringkat B, Brutal Strike peringkat B, Crippling Strike peringkat B, Extreme Chas. Peringkat C, bakat ras, bertarung dengan darah. Ini akan meningkatkan semua atribut sementara sebesar 1% untuk setiap musuh yang terbunuh. Semakin banyak musuh yang terbunuh, semakin kuat peningkatan kekuatan sementara. Belenggu rawa busuk, pertarungan di rawa busuk meningkatkan semua atribut sebesar 50%, dan pembantai darah akan dapat bekerja sama. Itu akan meningkatkan keterampilan pertempuran ke level tertinggi. Deskripsi, seorang prajurit yang lahir dari darah dan mayat. Mereka ingin membunuh. Pasukan ini cukup kuat, penampilannya sombong, dan atributnya juga bagus. Itu adalah tingkat pertama di antara prajurit langka. Namun, level ini sangat rendah. Itulah satu-satunya penyesalan. Pasukan langka dalam situasi saat ini tidak dapat berguna. Sulit bagi mereka untuk menjadi umpan meriam.
Richard harus meningkatkan rawa busuk ke level 2 sesegera mungkin dan meningkatkan prajurit menjadi mulia sebelum pasukan dapat menggunakan ini. Richard dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat 5 sarang pasukan terus-menerus merekrut pembantai darah. Dia sangat puas dengan rawa busuk yang bisa naik level. Itu memberi potensi yang besar bagi para rekrutan. Rawa busuk itu bahkan bisa merekrut prajurit yang hebat di level 6. Itu adalah tritium, dan dia belum melihat seperti apa bentuknya. Dia hanya punya satu prajurit yang luar biasa. Penyebar kejahatan itu masih belajar cara berkhotbah di dunia bawah tanah. Namun, rawa busuk itu jelas akan menghabiskan beberapa sumber daya untuk naik level, meskipun bala bantuan tidak memerlukan sumber daya yang langka. Daging dan jiwa tidak selalu lebih mudah diperoleh daripada sumber daya yang langka. Dia tidak tahu mayat yang dia perlukan untuk naik level ke level maksimum. Namun, dia masih punya ide. Dia tidak bisa menyangkal senyum di wajahnya. Tanah suci itu masih melahap kekuatan planar. Keuntungan dari penaklukan alam naga lebih dari 100 kali lebih kaya dari yang dia duga. Betapa mudahnya. Namun, ekspresi Lorena saat ini berubah dengan jarang. Dia dengan serius melihat ke suatu arah. Dia berkata dengan suara rendah, "Tuan, kekuatan planar akan runtuh terlalu cepat, dan sebuah alam yang tidak dikenal akan segera terhubung ke alam naga." Richard terkejut. Ia menatap rawa busuk itu dengan ekspresi jenaka. Saat itu, musuh datang ke pintu. Apakah ini dianggap sebagai pukulan terhadap moncong senjata? Berapa lama lagi? Paling lama 1 jam. Tuhan, haruskah kita menghindarinya? 1 jam. Richard merasa senang. Ia mengangguk dan berkata, menghindari. Tidak, kita tidak perlu. Mungkin itu datang pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Itu membuat Lorena terbelalak. Nada bicara Richard mengandung sedikit antisipasi yang tidak dapat dipahaminya. Tanah ini haus darah. Richard kembali menatap sarang pasukan yang dibangun dari anggota tubuh yang patah dan mayat setelah ia memerintahkan pasukan untuk berjaga dan bersiap untuk bertempur. Rawa busuk itu merekrut kelima sarang itu. 100 pembantai darah dengan ekor ular panjang di tubuh bagian bawah dan lengan tebal di tubuh bagian atas serta memegang trisula muncul di lumpur darah. Pemandangan ini membuat orang-orang merasa seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Senyum di wajah Richard sangat mencolok. Pasukan langka tidak lagi menguntungkan dengan murah hati, meskipun Richard merekrut mereka secara cuma-cuma pada tahap ini. Kenikmatan pelacuran gratis itu luar biasa gila. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah jam kemudian, kaca, suara renyah bergema. Retakan spasial lebih dari 20 meter muncul di rawa busuk itu jika seseorang melihat ke samping. Pesawat asing yang disebutkan Lorena telah tiba. Pasukan di sekitarnya segera menjadi galak. Mereka mencengkeram senjata mereka, erat-erat, siap menyerang kapan saja. Richard menyebarkan kekuatan spiritualnya dan dengan hati-hati merasakan celah spasial itu. Itu adalah pesawat yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau mayat yang telah membusuk untuk waktu yang lama. Dia bisa menciumnya dari jauh. Namun, sebuah bukit kecil di sisi lain celah spasial menghalangi penglihatannya. Dilihat dari auranya, kehidupan di dalamnya tidak akan lebih lemah dari naga plain. Tapi mata Richard bersinar tidak peduli siapa itu. Mereka semua akan menjadi nutrisi bagi rawa busuk. Bersiaplah untuk berburu. Rawa busuk membutuhkan sejumlah besar daging dan jiwa untuk maju. Wilayah khusus ini ditakdirkan untuk tidak berkembang secara tidak biasa setelah kelahirannya. Para pembantai darah akan menemani mereka selama sisa hidup mereka atau sampai seseorang membantai mereka suatu hari nanti. Raungan aneh tiba-tiba datang dari celah spasial tidak lama kemudian. Kedengarannya seperti suara binatang buas yang menggigit mangsanya. Musuh telah tiba. Pasukan yang telah menunggu segera bersemangat. Mereka masih menatap celah spasial yang menarik perhatian, meskipun mereka berada di luar rawa busuk. Niat membunuh muncul. Lebih dari selusin sosok tinggi melintasi bukit dan muncul di hadapan Richard beberapa saat kemudian. Mereka adalah sekelompok raksasa kecil setinggi 5 meter. Mereka memiliki 2 kepala jelek, dan bulu mereka yang tebal melindungi kulit mereka seperti baju besi. Mata mereka putih, seperti tidak memiliki pupil, dan seluruh tubuh mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mereka memegang tongkat tulang berduri yang terbuat dari tulang paha beberapa monster raksasa di tangan mereka dan tampak sangat brutal. Richard membuka panel atribut mereka. Iblis pemakan otak, level 15, potensi, mahkota 3 bintang. Mata Richard menyipit.
Kelompok prajurit pertama yang muncul bisa mencapai level 15. Kekuatan planar yang tidak dikenal itu tidak kalah dengan naga plain. Richard hanya tidak tahu apakah ada yang transenden. Kalau tidak, itu akan menjadi kesempatan bagi Kratos untuk maju. Richard merenung, dan hatinya terasa sedikit aneh. Yang sebelumnya transenden tinggi dan perkasa telah menjadi mangsa di hadapannya. Usahanya membuahkan hasil untuk pertumbuhan Twilight City. Dia mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan melihat para pembantai berdarah. Pasukan langka level 8 ini sedikit berbeda dari iblis pemakan otak level 15. Aku ingin tahu apakah 10 tim dapat menghadapi lebih dari 10 musuh. Iblis pemakan otak telah muncul dari celah spasial dan bergegas ke rawa busuk. Monster gila berkepala dua ini meraung di lingkungan yang tidak dikenalnya. Gada tulang berduri di tangan mereka berayun tanpa henti, dan ketika mereka menyentuh tanah, mereka segera memercikkan sejumlah besar darah dan puing. Mereka tampak ganas dan liar. Setan pemakan otak tiba-tiba berhenti setelah mengaum. Sosok pembantai berdarah muncul di hadapan mereka. Mangsa, monster gila berkepala dua itu menampakkan ekspresi rakus. Sudah lama sejak mereka menikmati kehidupan yang begitu hidup. Otak mereka pasti lesat. Injak, injak, setan pemakan otak menelan ludah. Mereka tidak bisa menahan keinginan untuk makan di hati mereka. Mereka menginjak daging dan lumpur dan bergegas menuju para pembantai berdarah. Ratusan pembantai darah tidak menunjukkan rasa takut di hadapan para penyusup ini dan bergegas maju sekaligus. Setan pemakan otak yang terkuat bergegas ke depan. Ia melihat para pembantai darah yang datang dan menjilat bibirnya. Ia mengayunkan gada tulang berdurinya ke bawah. Wosh! Suara yang menusuk telinga bergema di udara. Satu pukulan bisa menghancurkan batu besar. Pembantai berdarah di depan tidak mundur. Sebaliknya, ia mencengkeram trisulanya dan menyerang ke depan. Dentang, percikan meledak. Kedua belah pihak bertabrakan, dan pembantaian berdarah itu panik dengan panik. Sebuah kekuatan besar mengiris telapak tangannya, dan darah menetes darinya. Namun, serangan iblis pemakan otak begitu terbuka sehingga tak terelakkan untuk menyerah di belakang. Dua ular pembantai darah di sisi-sisi bergerak maju dengan ganas. Ekor mereka menggeliat di lumpur darah, dan tubuh mereka bergerak dengan kecepatan kilat. Kedua trisula dengan cepat menebas pinggang iblis pemakan otak. Dentang, ia memotong dengan sangat parah, darah dan organ dalam tubuhnya berceceran. Pembantai darah itu membalas luka dengan luka. Ia menggunakan bagian depan untuk menghalangi gerakan lawan dan mencapai hasil yang luar biasa. Raung, iblis pemakan otak itu hanya merasakan sakit yang menusuk di kedua sisi perutnya. Ia langsung menjadi gila. Ia mengayunkan tongkat tulang berduri di tangannya dengan liar. Suara udara yang keras merobek ruang itu. Namun, pembantai berdarah itu cukup pintar untuk tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan keunggulan kecepatannya untuk berenang ke kiri dan ke kanan. Iblis pemakan otak itu memiliki tubuh yang kuat tetapi tidak cukup gesit di bawah kecepatan yang cepat dan dahsyat. Ia segera merasakan sakitnya di layang-layang.